Nah, mudah-mudahan kita bisa ngerubah diri kita perlahan-lahan. Atau seumpama kita baru, ya Allah, saya baru kembali kepada Engkau di saat umur saya sekarang udah 56. Kalau ada kesamaan ucapan saya, mohon maaf nih. Ya Allah, saya baru kembali ke Engkau, umur saya sekarang udah 58. Kayaknya saya nggak bisa ngejar ketinggalan saya nih dalam ibadah. Kayaknya saya nggak bisa ngejar amal saya, karena belum tentu umur saya naik 59 dan seterusnya. Nggak usah bingung. Disediakan ya di dalam kitab dijelaskan, apabila kita mau memakmurkan 4 tempat ini, maka itu pahalanya belasan tahun. Yang pertama, ini seumpama yang baru hijrah, umurnya udah 60, tapi bukan yang baru umur 30-40, santai, jangan. Kejar terus, kumpulkan. Yang pertama yaitu makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Nih, kalau yang dokter Andes di rumah saja, kerjain itu dari maghrib sampai isya. Atau yang pengacara, pengangguran, nggak punya acara, amalkan itu. Atau yang memang sudah pulang sampai rumah 4:30 atau jam 5, terus sholat maghrib, makmurkan dari maghrib sampai isya. Orang yang sholat 6 rakaat, ya, 6 kali salam, 6 kali salam, itu dari maghrib diisi, dimakmurkan, itu pahalanya sama dengan 12 tahun. Ya, begitu dia habis sholat sunnah tobat, ya, terus sampai azan isya, itu pahalanya 12 tahun Allah kasih. Selesai dia habis sholat, masih ada waktu, dia pegang yasin, silahkan. Dia baca rotib, silahkan. Dia baca Quran, silahkan. Dia zikir juga, silahkan. Yang penting di waktu saat isya, di waktu dari maghrib sampai isya, dia nggak ada urusan dunia, nggak ada berkecimpung dunia. Dulu ada orang soleh. Orang soleh ini pengusaha, usahanya banyak, proyeknya banyak. Akhirnya setiap dia selesai usaha, dagang, proyeknya banyak, itu hasil ditaruh di kantong, di satu kantong lah. Nah, suatu saat itu kantong hilang. Begitu hilang, ditanya anaknya, wahai anakku, lihat nggak kantong yang berisi semua barang-barang berharga hasil ayah usaha? Karena di situ semua adanya. Kata anaknya, wahai ayahku, aku nggak melihat. Oh yaudah kalau gitu. Nggak lama datang waktu maghrib. Begitu waktu maghrib datang, memang kebiasaan ayahnya memakmurkan dari maghrib sampai isya. Begitu di pertengahan antara mau isya, ayahnya sedang baca Quran, anaknya datang, ayah, udah dewasa anaknya. Barang yang ayah cari sudah ketemu, nih ada. Itu ayahnya. Kalau kita pasti girang kan, senang. Itu ayahnya murka langsung. Itu orang soleh. Wahai anakku, dari maghrib sampai isya, ini barang yang kau bawa, dan dunia yang kau bawa tidak ada harga-harganya. Dari maghrib sampai isya lebih utama daripada dunia. Kau sudah ganggu diriku baca Quran, maka sekarang saya kasih hukuman 2 tahun gak boleh pulang ke rumah. Suruh belajar. Kalau kau sudah selesai belajar, kau balik pulang. Kalau sudah ngerti makna dari maghrib sampai isya, karena maknanya luar biasa. Coba tuh orang soleh, orang zaman dulu seperti itu. Ya kalau kita kan begitu balik, jangankan maghrib. Ayah, ini barang ketemu, main girang kita. Itu dia bedanya. Maka semakin kesini ketakwaan, keimanan makin berkurang. Tapi seenggak-enggaknya sekarang kita harus belajar. Ya, isi itu
waktu antara maghrib dan isya. Ya udahlah, udah cukup kan maghrib isya. Habis isya terserah, yang penting makmurkan dari maghrib sampai isya. Maka orang-orang dulu, ya anak-anak dulu, zaman-zaman mungkin saya kecil itu kan, itu kalau maghrib sampai isya kan rame ngaji ya, di surau, di masjid, di rumah. Kita dengar kalau maghrib tuh orang-orang tua kita baca yasin, terus habis baca yasin baca ratib sampai maghrib, sampai isya. Dulu kan kayak gitu. Kagak tuh, nggak ada megang handphone, memang belum ada, dan nggak ada nonton TV. Dulu masih hitam putih, nggak ada yang seru. Itu nggak ada semua. Jadi begitu maghrib mati televisi dan yang lainnya dimatikan. Duduk baca yasin, baca ratib sampai isya. Ya Allah, coba kalau ada sekarang, ya di setiap rumah-rumah di tempat kita nih, ya itu daerah jadi barokah itu, ya daerah jadi barokah. Nah sekarang benahin diri kita dah. Sekurang-kurangnya rumah kita sekarang, mulai sekarang habis maghrib, sholat maghrib, biasakan duduk. Ada istri, ajak duduk baca yasin. Jangan diajak ribut mulu. Baca yasin apa, ya sekeluarga, kan enak banget itu. Ya, baca yasin, baca ratib, doa. Selesai masuk isya berjamaah sama istrinya. Ya Allah. Ya. Nah, ada anaknya juga ajak berjamaah. Itu makmurkan dari maghrib sampai isya. Kedua, makmurkan sebelum sholat subuh. Ya, ya usahakan dari sekarang 20 menit sebelum sholat subuh kita udah ada di sejadah kita. Seenggaknya udah istighfar, mohon ampun pada Allah. Kan tahu hadisnya, apabila kalau kita dirikan sepertiga malam, ya itu ganjarannya luar biasa. Makmurkan itu. Maka orang dulu berkata, ya ulama mengatakan, wahai anakku, jangan ayam jago lebih jago daripada dirimu. Tuh, jangan sampai ayam jago lebih jago daripada dirimu. Kenapa? Ayam jago sebelum azan subuh sudah berkokok. Kamu ngorok. Maka ayam jago lebih jago daripada dirimu. Nah, kalau nggak mau ayam jago lebih jago daripada diri kita, mulai sekarang tuh 20 menit minimal lah kita udah rapi, udah di atas sejadah kita, udah megang tasbih, istighfar. Itu waktu cakep minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ada di situ keluhan duniawi dan ukhrawinya. Ya Allah, dunia saya kok lemah, minta di situ. Ya Allah, saya sakit, enggak sembuh-sembuh, minta di situ. Minta. Maka kurangin nikmatnya, ya. Jangan banyakin leha-lehanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memakmurkan setelah sholat subuh sampai datang waktu isyraq. Habis sholat subuh, ya jangan buru-buru pergi zikir. Apa yang kita bisa baca habis sholat subuh? Misalnya kita baca ratib, baca wirdul latib. Kalau yang bisa silahkan. Ada yang hafal wirdul latib, baca wirdul latib. Ada yang hafal ratibul atas, baca. Ya kalau nggak hafal pakai bukunya. Saya mau baca yasin aja, silahkan. Yang penting dari subuh, sholat subuh sampai waktu isyraq. Waktu isyraq gimana sih? Waktu isyraq itu 15 menit ditambahin dari waktu maghrib. Ya, misalnya maghrib tuh jam 6 kurang 10. Ya, jam 6 kurang 10 seumpama. Tambahin 15 menit. Jam 6 lewat berapa itu? Hah? Jam 6 lewat 5 atau jam 6 lewat 10. Nah itulah waktu isyraq. Jadi waktu isyraq itu sama dengan waktu maghrib. Kalau waktu maghrib gelap, waktu isyraq terang. Maghrib jam berapa sekarang? Berapa? Jam 6. Maghrib jam 6 kurang berapa? 5.
Ya udah kurang 10, ya tambah 15. Berarti jam 6 pagi lewat 10 itu waktu isyraq. Alhamdulillah saya setiap hari waktu saya dapat isyraq. Ternyata sholat subuhnya jam 6 kurang seperempat. Pantesan dapat isyraq terus dia. Itu yang waktunya tepat ya, dari pas azan subuh ya. Kan tadi sebelum subuh dia udah siap-siap. Setelah sholat subuh dia makmurkan sampai isyraq. Itu jelas banget orang yang memakmurkan dari sholat subuh sampai isyraq. Dia sholat 2 rakaat sunnah isyraq, maka Allah kasih pahala haji dan umroh sempurna 3 kali. Sempurna itu disebut Rasulullah. Sempurna. Kalau kita haji dan umroh kan butuh biaya, tapi ada setiap pagi tanpa biaya kita dikasih pahalanya sempurna. Dari habis sholat subuh kagak ngobrol, dia zikir, dia baca Quran, dia apa sampai isyraq, dia sholat 2 rakaat, itu dapat pahala haji dan umroh. Berarti jangan nanti wah saya udah nggak perlu haji dan umroh lagi. Bukan, tetap menjadi kewajiban bagi orang yang punya dana, punya kemampuan. Ini istata'a ilaihi sabila. Itu kalau tiap pagi mau dapat pahala haji dan umroh, itu makmurkan di waktu subuh sampai isyraq. Udah jangan bergelat-gelut dengan handphone dah, udah. Begitu datang waktu maghrib tinggalin handphone, sholat. Setelah itu baca ratib, baca apa tuh yang pertama maghrib sampai isya, kedua sebelum azan subuh, ketiga setelah azan subuh makmurkan sampai datangnya isyraq. Nah yang keempat, kalau yang memang ada di rumah begitu 5:30 ya, udah 5:30 duduklah, baca yang dia bisa, istighfar kayak sholawat kayak sampai datang azan maghrib. Nah dari keempat ini mudah-mudahan Allah beri kemudahan pada kita. Dari keempat waktu ini semoga Allah beri kemudahan pada kita. Semoga Allah makmur berkahkan waktu buat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya baru bisa 1 waktu, ya udah alhamdulillah, istiqomahkan. Ya istiqomah, yang penting istiqomah. Seumpama saya baru bisa habis sholat maghrib, ya udah, ibadah tuh yang penting jalankan dengan penuh kenikmatan, jangan jalankan dengan beban ya. Kalau jalankan dengan beban terasa berat ya. Jalankan dengan penuh nikmat insyaallah jadi nikmat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua termasuk diri saya. Adanallahu ya kama ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.